Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Sekar di sini. Kali ini Bu Sekar akan membahas materi matematika kelas 7, yaitu mengenai garis dan sudut. Di sini Bu Sekar akan membahas pengertian garis, pengertian sudut, macam-macam garis, macam-macam sudut. Sebelum kalian menyaksikan video ini, jangan lupa like dan subscribe ya, dan bunyikan loncengnya supaya kalian tahu video-video Bu Sekar yang terbaru. Garis adalah susunan titik-titik yang bersebelahan dan berderet memanjang kedua arah, kanan dan kiri, atas dan bawah. Garis memiliki panjang tidak terbatas. Kedudukan dua buah garis terbagi menjadi 4. Garis sejajar, garis berpotongan, garis berhimpit, dan garis bersilangan. Pengertian garis sejajar. Garis sejajar adalah dua garis yang berada dalam satu bidang datar yang tidak akan bertemu dan tidak akan pernah berpotongan. Inilah beberapa contoh garis sejajar. Garis A sejajar dengan garis B. Garis C sejajar dengan garis D. Garis R sejajar dengan garis S. Garis O sejajar dengan garis P. Ini adalah gambar perbedaan antara garis yang sejajar dengan garis yang tidak sejajar. Sangat berbeda, bukan? Pengertian dari garis berpotongan adalah dua garis yang mempunyai satu titik potong atau titik persekutuan. Ini adalah contoh garis berpotongan, di mana A berpotongan dengan garis B, garis C berpotongan dengan garis D, garis E berpotongan dengan garis F. Ini adalah beberapa contoh garis yang berpotongan ya. Pengertian garis berhimpit adalah dua buah garis yang mempunyai dua titik potong. Misalnya sebagai contoh adalah jarum jam saat menunjukkan pukul 12 pas. Maka kedua jarum tersebut akan saling berhimpit. Ini adalah beberapa contoh garis berhimpit, di mana garis A berhimpitan dengan garis B, garis M berhimpitan dengan garis N, garis C berhimpitan dengan garis D, garis E berhimpitan dengan garis F. Pengertian garis bersilangan adalah dua garis yang tidak sejajar dan tidak berada pada satu bidang dan tidak ada perpotongan. Perhatikan contoh garis bersilangan di bawah ini. CD bersilangan dengan garis EF. Garis BA bersilangan dengan garis EF. Ini adalah contoh garis bersilangan pada bangun ruang. Garis AC bersilangan dengan garis FH. Garis ED bersilangan dengan garis BG. Garis AF bersilangan dengan garis CH. Pengertian dari sudut adalah dua buah garis sinar yang membentuk suatu daerah karena titik pangkal berhimpit atau bersekutu. Sudut terbagi menjadi 3 bagian, yaitu dua kaki sudut, satu titik sudut, dan daerah sudut. Pada gambar terlihat jelas bahwa sudut itu mempunyai dua kaki sudut, yaitu kakinya OB dan OA. Satu titik sudut, yaitu titik O. Bagian yang diarsir itu yang disebut sebagai daerah sudut. Berdasarkan besar daerah sudutnya, sudut terbagi menjadi 6. Sudut siku-siku, besar sudutnya 90 derajat. Sudut lancip, besar sudutnya di bawah 90 derajat. Sudut tumpul, besar sudutnya antara 90 sampai 180.
Sudut lurus besarnya 180 derajat. Sudut refleks besarnya di antara 180 sampai 360 derajat. Sudut penuh satu putaran 360 derajat. Ini adalah contoh sudut siku-siku di mana besar sudutnya adalah 90 derajat. Ini adalah beberapa contoh sudut lancip. Sudut lancip yang pertama adalah 22,5 derajat. Yang kedua adalah 33 derajat. Yang ketiga 45 derajat. Yang keempat 88 derajat. Ingat, sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Pada gambar terlihat beberapa contoh sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 tetapi masih di bawah 180 derajat. Sudut refleks adalah sudut yang besarnya di antara 180 sampai 360. Ini adalah beberapa contoh sudut refleks. Sudut lurus adalah sudut yang besarnya 180 derajat. Ini ada 4 contoh yang bisa kalian perhatikan. Sudut satu putaran penuh besar sudutnya 360 derajat. Ini ada beberapa contoh soal mencari sudut dan besaran sudut ya. Berapa besar sudut berikut ini? A. Setengah sudut siku-siku. Seperti yang kalian ketahui bahwa besar sudut siku-siku adalah 90 derajat. Berarti 1/2 dikali dengan 90 sama dengan 45 derajat. Berapa besar sudut sepertiga dari sudut lurus? Seperti yang kalian ketahui bahwa sudut lurus itu kan besarnya 180 derajat. Berarti 1/3 dikali 180 derajat sama dengan 60 derajat. Berapa besar sudut 2/3 putaran? Seperti yang kalian ketahui bahwa sudut putaran itu adalah 360. Berarti 2/3 dikali 360 derajat sama dengan 240 derajat. Soal selanjutnya, 1/2 sudut siku-siku. Seperti yang kalian ketahui bahwa besar sudut siku-siku itu kan 90 derajat. Berarti 1/2 dikali dengan 90. 1/2 itu kan pecahan biasanya 3/2. Berarti 3/2 dikali 90 sama dengan 135 derajat. Mari kita isi soal titik-titik di bawah ini. Sudut siku-siku kan 90 derajat, berarti 60/90 sama dengan 2/3. Sudut lurus 180 derajat, berarti 60/160 derajat sama dengan 1/3. Sudut putaran adalah 360 derajat, berarti 60/360. Kita sederhanakan, kita bagi 60, berarti 1/6. Ini adalah soal kedua. Marilah kita kerjakan bersama-sama ya. Sudut siku-siku kan 90 derajat, berarti 150/90 sama dengan 5/3. Besar sudut lurus 180 derajat, berarti 150 derajat per 180 derajat sama dengan 5/6. Besar sudut putaran adalah 360 derajat, berarti 150 derajat per 360 kita sederhanakan sama dengan 5/12. Untuk soal C dan D, silakan kalian kerjakan sendiri ya sebagai latihan. Kalau sudah mendapatkan jawabannya, silakan kalian tulis jawabannya di komentar. Tentukanlah apakah sudut di bawah ini termasuk sudut lancip, tumpul, atau refleks. 5/6 sudut siku-siku. Sudut siku-siku besarnya 90 derajat, berarti 5/6 dikali 90 sama dengan 75. Jadi ini termasuk sudut lancip. 4/5 sudut lurus. Sudut lurus besarnya 180 derajat, berarti 4/5 dikali 180 derajat sama dengan 144 derajat. Berarti ini sudut tumpul ya. 2/3 sudut penuh. Sudut penuh besar sudutnya adalah 360, berarti 2/3 dikali 360 sama dengan 240 derajat. Berarti ini sudut refleks ya. 1/2 sudut lurus.
Besar sudut lurus adalah 180 derajat. Berarti 1/2 itu kan pecahan biasanya 3/2. 3/2 dikali 180 derajat sama dengan 270 derajat. Berarti ini adalah sudut refleks. Sekarang kita menamakan sudut. Sudut biasanya dinamakan 3 buah titik, di mana titik yang tengah adalah sebagai pusat sudut. Mari kita beri nama sudut-sudut pada bangun tersebut. Sudut ABC, titik sudutnya adalah B. Sudut BCD, titik sudutnya adalah C. Sudut CDA, titik sudutnya adalah D. Sudut DAB, titik sudutnya adalah A. Sekarang kita akan belajar bagaimana caranya mengukur sebuah sudut. Sebuah sudut bisa kita ukur dengan menggunakan alat yaitu busur. Pada gambar terlihat sebuah sudut yaitu sudut BAC, di mana titik pusat sudutnya di A. Lalu kita ambil sebuah busur. Kita jadikan satu titik sudut yaitu A dengan titik pusat busur. Lalu kita luruskan, kita mulai dari angka 0 bagian bawah, yaitu dari yang B. Kemudian dari B kita tarik ke atas, berhenti di garis atau kaki sudut AC. Sehingga bisa terlihat dari kaki sudut AB ke kaki sudut AC, besar sudutnya adalah 60 derajat. Pada gambar terlihat ada sudut ABC, di mana titik pusat sudutnya adalah di B. Kita hitung dari kaki sudut BA menuju BC, itu adalah besarnya 150 derajat. Ingat ya, kita menghitungnya dimulai dari angka 0. Dari 0, kemudian 10, 20, 30, dan seterusnya sampai berhenti di kaki sudut selanjutnya. Sekian video Bu Sekar kali ini. Terima kasih karena kalian sudah menonton sampai habis. Sampai ketemu ya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.